Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 240411100025. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 6 dengan judul Implementasi Skema Pengalamatan VLSM. Yang pertama di sini tuh ada tabel pengalamatan, kemudian ada tujuan, ada skenario, kemudian instruction-nya. Nah, di sini kita isi aja instruction-nya sendiri itu 10.1.1.024. Kemudian kita bakal ngisi hostnya sendiri di sini IS1 itu 11 host. Kemudian IS2 itu IS2-nya itu di sini 28 host. Kemudian IS3-nya 5 host. Kemudian WS4-nya itu WS2-nya itu 47 host. Setelah itu kita masukkan ke sini, kita kerjain yang lebih besar dulu, terus ke terkecil. Yang pertama di sini itu ada tadi yang di atas 47 host. Kemudian IS2-nya ada 28 host. Kemudian IS1 LAN-nya itu ada 11 host. Kemudian di sini ada 5 host. Nah, untuk one link-nya sendiri itu ada 2, ada WS sama ada S. Jadi di sini tuh 2 host. Nah, setelah itu kita akan mengerjakan network address-nya. Yaitu network address-nya sendiri itu di sini yang tadi yang 10.1.1.0. Kemudian kita bakal mencari prefix-nya. Nah, prefix-nya sendiri tuh kita bakal ngecek di modul sebelumnya. Modul 6. Kita bakal ngecek di modul sebelumnya, yaitu modul 5. Nah, di sini untuk mengecek prefix-nya yang tadi. Di sini mengecek prefix-nya ini. Kemudian kita bakal ngecek prefix-nya di situ, yaitu ini 64 sama 26. Jadi di sini itu 26. Kemudian untuk first usable hostnya itu sama kayak network, cuman tinggal ditambahin 1. Setelah itu broadcast-nya sendiri itu rumusnya itu network address ditambah jumlah prefix-nya. Jadi berapa, kemudian dikurangin 1. Jadi kita itu 10.1.1 kemudian 10.1.1.0 ditambah 64, kemudian dikurang ditambah 64, kemudian dikurang 1. Jadi di sini tuh 10.1.1.63. Kemudian untuk 28 hostnya itu kita ambil dari broadcast sebelumnya, yaitu 10.1.1. Kemudian kita bakal nambahin 1, yaitu 64. Kemudian kita bakal nyari prefix-nya. Prefix-nya sendiri itu prefix dari ini sendiri itu yang ini 32, atau ini prefix-nya itu 27. Jadi di sini tuh 27. Kemudian virus usable hostnya itu 10.1.1.65.
65. Kemudian untuk broadcastnya sendiri juga tadi sama, itu tinggal tambahkan network address-nya dengan jumlah hostnya tadi. Berarti 32 tadi ditambah 64 itu 96. Kemudian dikurangi 1 yaitu 95. Jadi 10.1.1.95. Kemudian untuk hostnya sendiri tuh ambil dari broadcast sebelumnya 10.1.1 kemudian ditambah 1.96. Kemudian setelah itu kita bakal mencari prefixnya lagi. Prefixnya itu ini yang bisa menampung yaitu 1628. 28. Mencari yang bisa menampung 11 host, berarti di sini 28. Kemudian di sini 10.1.1.97. 97. Oke. Setelah itu broadcastnya sendiri itu 96 tadi, kemudian ditambahi host yang dapat menampung prefix 28 tadi itu. Jadi 16 ditambah 96. Jadi kan 112, kemudian dikurangi 1. Jadi 10 1 1 1 1 1 gitu ya. Kemudian untuk di sininya itu sama dengan broadcast address-nya 10.1.1.12 ditambah 1. Kemudian untuk prefix-nya kita cari yang bisa menampung 5. Yang bisa menampung 5 itu ini 3 yaitu 29. Kita bakal masukin di sini 29. Kemudian ininya itu kita bakal network tapi ditambahin 1 113. Kemudian broadcastnya sendiri kita hasil dari 112 tadi itu ditambah dengan jumlah hostnya 8 yaitu 120 kan dikurangi 1 jadi 116. Jadi di sini 10.1.1.119. Kemudian di sini 10.1.1.120. Setelah itu kita bakal masuk ke prefix dan cari prefix yang ini 32 yang menampung itu. Jadi di sini itu 30. Kemudian di sini 10.1.1.121. Kemudian untuk broadcastnya itu hasil dari networknya itu. Jadi di sini 10.1.1.123 ya kurang. Kemudian setelah itu kita bakal lanjut ke tabel pengalamatan. Tabel pengalamatan ini sendiri tuh yang G00 tuh kita bakal masuk ke yang ini. Tinggal salin. Bentar. Ini tinggal salin, kita masukkan ke G00. Kemudian subnetmasknya itu 28 kan. 28 itu subnetmasknya adalah ini 240. Jadi di sini 255.255.255.240. Kemudian untuk G01-nya sendiri 65. Terus untuk ininya tuh kita salin aja, tapi kita bakal lihat ini yang tadi kan. Jadi 224. 224. Kemudian S0-nya sendiri itu
Kita bakal pakai yang ini. Terus untuk yang di sini yang 30 berarti ini 252. Jadi subnet masknya sendiri itu 252. Kemudian untuk waste-nya itu di sini 113. Yang ini kita masukkan ke GG00. Kemudian 13 sendiri itu kan 29. Jadi kita lihat subnet masknya yang 29 tuh kebetulan 248. Jadi di sini tuh 248. 248. Kemudian G01-nya itu ini. Subnet masknya itu dari G001 sendiri tuh kan 26. Jadi subnetnya 192. 192. 192. Kemudian S0-nya ini sama kayak ini. Ini sama. Tapi kita tambahin 1 biar beda. Jadi ini tuh yang nomor 1, ini nomor 2. Tapi untuk subnet masknya sendiri tuh sama 252. Kemudian kita masukkan lagi yang IS1 flan 1. Itu kita yang ini. Tapi kita tambahkan 1 jadi 8. Subnet-nya sama. Kemudian untuk default gateway-nya sendiri itu ini sama. Kita pindah ke sini. Oke. Dan untuk S2-nya sendiri tuh sama, ini 65 tapi kita tambah 1 jadi 66. Kemudian ini subnetnya. Kemudian untuk ininya sendiri default gateway-nya tuh yang ini. Nah, untuk flan 1 S1-nya sendiri tuh 113 ditambah 1 yaitu 114. Nah, kemudian di sininya itu sama 113. Setelah itu ininya tuh juga sama. Tinggal kita tambahin 1 yaitu di sini 2. Untuk ininya sama, kemudian untuk subnet masknya sendiri sama. Nah, sama. Setelah itu kita masuk ke yang PC. Untuk PC sendiri, tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir di subnet yang sesuai ke host. Jika desain dan implementasi pengalaman benar, semua host dan perangkat harus dapat dijangkau melalui jaringan. Oke. Jadi di sini tuh PC E1-nya sendiri itu 111, kita yang ini E. Kemudian subnetnya itu sama yang ini. Kemudian untuk default gateway-nya sama. Kemudian untuk yang PCE2-nya itu ini 111 dikurang 1 jadi 110. Kemudian ini yang ini
di sini, terus dikurang 1 yaitu 4. Untuk subnetmasnya sama. Nah, jadi di sini ini untuk default gateway-nya. Kemudian untuk di sini sendiri itu yang ini nah dikurang 1 berarti 18. Terus yang ini tuh ini. Nah, untuk ini. Nah, sudah. Setelah itu yang terakhir itu kita bakal melihat yang ini. Masukkan ke dalam isi W2, kemudian dikurangin 1. Jadi 3. Jadi 2. Kemudian kita masukkan subnetnya yaitu yang ini. Kita masukkan, kemudian untuk yang ininya sendiri default gateway-nya itu ini. Nah, setelah semua sudah, kita bakal konfigurasi IP address-nya. Yang pertama kita bakal ke is, kemudian enable, kemudian configure terminal, interface G00, kemudian IP address 10.1.1.97, masukkan subnetmasnya, kemudian 240. Kemudian setelah itu kita no shutdown, kemudian exit. Setelah itu kita bakal ke interface lagi D01, kemudian IP address 10.1.1.65, kemudian 254. Kemudian setelah itu no shutdown, exit, terus kita masukkan interface S000, lalu masukkan IP address-nya 10.1.1.121, kemudian subnya 252 kan 252. Nah, setelah sudah, kita bakal ke router yang west. Itu sama pengerjaannya kayak tadi, enable, configure terminal, kemudian kita interface G00, kemudian IP address-nya 10.1.1.1.255.248. Start interface. Dan kita udah konfigurasi
konfigurasi IP address. Kita masuk ke 000248 10 IP address 10.1.1.113 255.255.248. Nah, kemudian kita no shutdown. Setelah itu exit. Setelah itu interface G01 IP address 10.1.1.255.255.255, kemudian 192. IP address 10.1.1.1, kemudian subnetnya 255.255.255.192. Nah, setelah itu no shutdown. Kemudian exit. Kemudian kita ke interface S000, masukkan IP addressnya yaitu 10.1.1.1.122. Subnya 255.255.255.252. Kemudian no shutdown. Oke. Setelah itu kita bakal masuk ke S1-nya. Enable configure terminal, terus interface LAN 1 IP address 10.1.1.1.255.255.255.240. Kemudian no shutdown. Terus exit. IP default gateway 10.1.1.97. Oke. Sudah kita bakal masuk ke IS2. Enable configure terminal, terus habis itu interface LAN 1 IP address 10.1.1.66 255.254. Kemudian no shutdown. Kemudian exit. Kemudian IP default gateway 10.1.1.65. Oke. Setelah itu kita masuk ke WS1 sama enable configure terminal, terus interface LAN 1 IP address
10.1.1.144 255 255 255 248. Kemudian no shutdown, kemudian exit, terus masukkan IP default gateway. Oke. IP default gateway 10.1.1.113. Oke. Setelah itu kita masuk ke WS2, enable configure terminal. Setelah itu interface VLAN 1 IP address 10.1.1.2, subnetnya 255 255 255 192. Kemudian no shutdown, exit, kemudian IP default gateway 10.1.1.1. Oke. Setelah semua sudah, kita bakalan masuk ke masukkan ke PCS 1. Masukkan IP-nya dulu. IPv4 address-nya itu 10.1.1.110. Kemudian subnetnya itu 255.240. Kemudian untuk default gateway-nya 10.1.1.97. Oke. Kemudian untuk yang kedua, IP address-nya itu 10.1.1.94. Kemudian subnetnya 255 255 255 224. Default gateway-nya itu 10.1.1.65. Oke, kemudian W1-nya itu 10.1.1.118 255 248. Default gateway-nya sendiri 10.1.1.113. Dia untuk WS2-nya yaitu 10.1.1.62. Sini tuh 255 255.248. Kemudian untuk default gateway-nya sendiri 10.1.1.1. Kemudian kita bakal coba ngeping
kita bakal ke S1 ke Command Pro dan kita bakal nge-ping. Coba ping 10.1.1.94. Tunggu, masih loading. Karena masih request timeout, kita bakal mencobanya lagi. Ping 10.1.1.94. Request timeout masih juga, kita bakal ping lagi. Ping 10.1.1.94. Selanjutnya kita bakal nge-ping kita bakal nge-ping 10.1.1.118. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.